Terima warisan itu nggak kena pajak, karena warisan itu bukan objek pajak, tetapi membalik nama warisan itu kena pajak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, seperti yang sudah kita bahas panjang dan lebar di video ini, yaitu hukum waris Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada hukum waris adat. Yang kita bahas dalam video ini adalah hukum waris perdata barat. Uniknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nggak ada pengertian hukum waris. Yang ada hanyalah kaidah-kaidah hukumnya. Intinya, hukum waris punya 3 unsur, yaitu ada yang namanya pewaris, orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan warisan pada ahli waris. Lalu ada warisan, yaitu harta atau hutang dari pewaris yang nantinya akan jadi hak atau kewajiban ahli waris. Kemudian ada yang namanya ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Apa yang dimaksud dengan warisan? Warisan bukan hanya berupa harta, tetapi juga hutang. Secara garis besar, hartanya ada 2 jenis, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak atau harta tetap. Dalam video ini kita fokus pada warisan yang berupa harta, dan harta ini adalah harta yang berupa harta tetap, yaitu berupa tanah dan bangunan, bisa berupa rumah, tanah kosong, gudang, apartemen, dan sebagainya. Bagaimana cara memperoleh warisan? Hukum waris perdata barat mengenal ada 2 jenis ahli waris, yaitu ahli waris ab intestato dan ahli waris secara testamenter. Ahli waris ab intestato dia mewaris berdasarkan undang-undang, yaitu di pasal 832 KUH Perdata. Mereka ini termasuk keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Sedangkan ahli waris secara testamenter diatur dalam pasal 899 KUH Perdata. Mereka menjadi ahli waris karena ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau testamen. Kalau Pro People merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe, juga aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips-tips hukum bisnis praktis. Kita lanjut, pajak waris. Pajak waris di Indonesia dan di 17 negara yang lain itu 0%. Ini diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan yang diubah dengan undang-undang mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Sebagai ilustrasi, Anton dan Andi menerima warisan berupa rumah di Surabaya senilai 3M. Ketika rumah ini akan dibalik nama ke atas nama Anton dan Andi, pajak apa saja yang muncul, balik nama properti kepada ahli waris dikenakan yang namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tarifnya 5%. Cara perhitungannya BPHTB menggunakan nilai pasar. Bila nilai pasar lebih rendah daripada NJOP atau nilai jual objek pajak, maka yang digunakan adalah NJOP. Nantinya nilai ini akan dikurangi dengan NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan masing-masing pemerintah daerah. Khusus untuk Surabaya, NPOP-TKP untuk objek waris berupa tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 400 juta. Jadi, BPHTB yang harus dibayar oleh Anton dan Andi perhitungannya seperti ini. Nilai rumah 3M dikurangi NPOP-TKP 400 juta dikalikan 5%. Jadi, besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh Anton dan Andi untuk balik nama rumah ini adalah 130 juta. Bagaimana dengan PPH? Untuk pengalihan tanah dan bangunan dikenakan PPH 2,5%. Anton dan Andi nggak dikenakan PPH 2,5% dengan syarat mengurus dulu yang namanya Surat Ketetapan Bebas PPH atau SKB. Untuk mendapatkan SKB, ada beberapa syarat administrasi, tapi syarat utamanya antara lain yang pertama, penerima rumah warisan ini adalah keluarga sedara dalam garis lurus 1 derajat dengan yang meninggal dunia atau pewaris. Syarat yang kedua, objek warisan ini harus sudah dilaporkan di dalam SPT pewaris, kecuali bila pewaris punya penghasilan di bawah PTKP. SKB diajukan di kantor pajak di mana pewaris terdaftar. To sum up, kesimpulan dari video ini adalah pajak waris di Indonesia adalah 0%.
BPHTB dikenakan di atas objek waris dengan tarif 5%. Perhitungan BPHTB untuk balik nama waris menggunakan nilai pasar. Bila nilai pasar lebih rendah dari NJOP, yang digunakan adalah NJOP. Selanjutnya dikurangi dengan NPOP-TKP yang nilainya berbeda-beda untuk setiap daerah. PPh untuk pengalihan tanah dan bangunan sebesar 2,5% dikecualikan untuk pengalihan tanah bangunan karena waris dengan syarat mengurus SKB. Syarat mengurus SKB utamanya ada dua, yaitu pewarisan harus terjadi dalam garis lurus 1 derajat dan objek waris harus sudah dilaporkan dalam SPT pewaris. SKB ini diajukan di KPP di mana pewaris terdaftar. Terima kasih untuk pro people yang sudah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, klik like and subscribe dan share video ini ke komunitas Anda supaya semakin banyak orang-orang yang pro dan berguna bagi nusa dan bangsa.